Ada beberapa dosen yang menilai bahwa berdasarkan peraturan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu bisa menyebabkan proses kenaikan pangkat kita itu menjadi lebih lama. Namun apakah Bapak Ibu tahu informasinya seperti apa? Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol loncengnya biar nanti video-video saya yang update itu Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasinya. Biasakan juga untuk menonton video saya secara full. Pada video kali ini saya itu mau sharing terkait dengan banyak sekali perhitungan matematis ya dari teman-teman dosen yang menganggap bahwa Permenpan RB itu bisa kemungkinan ketika kita mau kenaikan jabatan fungsional itu lebih lama gitu ya. Nah, itu yang saya dapatkan informasinya dari teman-teman. Tetapi kalau saya bertanya langsung sama asesor PAK, ya itu dia tidak menjelaskan secara detail terkait dengan hal tersebut gitu. Itu baru hitungan matematisnya ya, baru hitungan matematis. Nah, bagaimana seperti apa sebenarnya layanan kenaikan pangkat ya berdasarkan dari Permenpan RB nomor 1 ini. Jadi saya mengacu kepada surat ya edaran yang diedarkan oleh Kemendikbudristek ya, Kemendikbudristek per November kemarin ya 2023, di mana ada layanan kenaikan pangkat dengan nomor surat 41489-A-A-8-KP-8/00/2023 terkait dengan layanan kenaikan pangkat, di mana dalam rangka peningkatan layanan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi dan menindaklanjuti peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 4 tahun 2023, Bapak Ibu perlu diperhatikan ya. Jadi kita tidak hanya cuma mengacu pada Permenpan RB aja nih, tetapi ada juga yang BKN nomor 4 tahun 2023, kemudian ada BKN nomor 3 tahun 2023 itu ya. Hal periodisasi kenaikan pangkat pegawai negeri sipil serta surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 16 tahun 2023 tentang penjelasan atas periodisasi kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi sebenarnya periodisasi kenaikan jabatan fungsional khusus untuk ASN itu sudah pernah saya bahas di video yang lain ya. Waktunya juga sudah pernah saya sebutkan juga. Nah, ini untuk memperjelas apa yang mungkin di dalam video saya yang sebelumnya itu ada yang beberapa hal yang ditanyakan. Oleh karena itu, ini saya sampaikan di sini ya. Poin yang pertama, mulai tahun 2024, periodisasi kenaikan pangkat menjadi 6 kali. Bapak Ibu ya, nanti saya perjelas lagi di sesi akhir nanti video ini, kapan kita bisa mengajukan. Ya, jadi tidak seenaknya aja kita nih mengajukan, itu semuanya sudah ditentukan ya. Menjadi 6 kali dalam 1 tahun, itu jauh lebih mudah. Kenapa demikian? Karena sebelumnya itu hanya cuma 2 kali periodisasi. Jadi dalam 1 tahun itu kita hanya cuma 2 kali. Nah sekarang itu jauh lebih mudah karena dalam 1 tahun itu sudah 6 kali gitu ya. Yaitu per 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember gitu. Ya, di video saya sebelumnya juga sudah saya sebutkan bahwa bagi Bapak Ibu yang sudah punya angka kredit integrasi yang tidak sempat mengajukan per Desember ini, ya bisa diajukan pada Februari besok ya. Di mana pengusulan kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi. Nanti kita akan membahas juga secara matematisnya seperti apa, kenapa pada akhirnya itu disebut bahwa kita mau naik pangkat itu butuh waktu yang lama ya. Nanti yang menilai Bapak Ibu sendiri, karena saya tidak bertanya langsung kepada asesor PAK, dia tidak menjawab bahwa kenaikan pangkat itu akan menjadi lama. Jadi kembali lagi Bapak Ibu yang menilai, karena mungkin secara langsung belum ada yang membuktikannya. Oke. Kemudian
pengusulan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional jenjang ahli utama kepada Presiden Republik Indonesia melalui Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintah atau yang disebut dengan SIAPP, Kementerian Sekretariat Negara yang terintegrasi dengan CASN, dan pengusulan dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia. Kemudian apabila unit kerja, yang ketiga ya kan, apabila unit kerja akan mengusulkan kenaikan pangkat pada angka 2, maka dokumen usulan dikirimkan melalui bentuk file PDF melalui email mta.birosdm@kemendikbud.go.id. Nanti alamat emailnya saya akan tampilkan di deskripsi. Jadi teman-teman yang mau menanyakan mungkin ya, itu bisa juga di email ke sini ya. Untuk kenaikan pangkat jabatan pimpinan tinggi dan untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional melalui email mutasi.mtf@kemendikbud.go.id. Kemudian yang poin yang keempat, pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat agar menggunakan angka kredit integrasi atau angka kredit hasil konversi predikat kinerja. Yang kelima, pejabat fungsional melalui pengangkatan pertama pegawai negeri sipil yang belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional. Perhatikan yang poin nomor 5 ini Bapak Ibu. Kemudian poin nomor 6, pejabat fungsional yang akan naik pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan wajib ya. Jadi ada naik pangkat kemudian naik jenjang gitu. Melampirkan bukti mengikuti dan lulus uji kompetensi. Poin yang ketujuh, unit kerja agar memastikan pegawai negeri sipil yang akan diusulkan kenaikan pangkat tahun 2024, kerja tahun 2022 dan 2023 sudah ternilai pada aplikasi ESKP, E-nya E kecil ya Bapak Ibu. Kemudian poin yang nomor 8, unit kerja akan melakukan peremajaan data pada aplikasi CASN apabila terdapat perubahan atau perbedaan data kepegawaian ya, seperti data jabatan, data pendidikan, data gelar pendidikan, data KPPN, data masa kerja, data golongan ruang, dan memastikan data dan dokumen pendukung sesuai. Itu untuk diupdate ya. Kemudian ada batas waktu kenaikan pengusulan kenaikan pangkat melalui aplikasi CASN untuk masing-masing periode berikut. Ini sudah pernah saya bahas tapi saya perjelas lagi bahwa kalau kita mau mengajukan, kan ada 6 periode nih Bapak Ibu, bahwa kalau kita mau mengajukan di Februari, maka tanggal pengusulan yang disubmit ke BKN itu adalah, nanti saya screenshot ya, 15 Desember sampai 15 Januari gitu ya. Itu sudah saya bahas juga, nanti saya akan screenshot lagi kemudian saya tampilkan di video saya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mengajukan per 1 April, maka tanggal pengusulan dan disubmit ke BKN itu adalah 1 sampai dengan 28 Februari. Ingat ya, 1 sampai 28 Februari. Kemudian untuk yang 3 per 1 Juni, itu yang disubmit ke BKN itu tanggal 1 sampai dengan 31 April. Untuk yang per 1 Agustus, itu disubmit per 1 sampai 30 Juni. Yang bulan Oktober per 1 Oktober itu disubmit per tanggal 1 sampai 31 Agustus. Sedangkan per Desember itu disubmit per 1 sampai 31 Oktober. Nah, itu yang berdasarkan surat edaran. Nah, lalu bagaimana tentang perhitungan matematis berdasarkan beberapa komentar di di komentar di kolom YouTube saya. Ada yang menyatakan bahwa kalau menurut Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 kemudian Perka BKN nomor 3 tahun 2003, maka untuk golongan 3B ke 3C minimal itu dari 3B ke 3C itu minimal 12,5, maksimalnya 25, kemudian 3C ke 3D itu minimal 25 dan maksimalnya 37,5, kemudian 4A ke 4C itu minimal 37,5, maksimalnya 50, dan 4C ke atas itu 50 ya.
Sebenarnya ini poin-poin ini itu sudah saya bahas pada video saya beberapa hari yang lalu. Jadi kita bisa memprediksi kita ini. Kalau saya mau menuju dari katakanlah dari lektor ya, mau ke lektor kepala berapa, itu saya butuh berapa ini. Saya seringkali menyampaikan bahwa Bapak Ibu tidak perlu harus fokus kepada bidang 1, bidang 3, dan bidang 4. Itu karena secara otomatis kita dapat nih. Kita dapat. Bapak Ibu sudah pasti mengajar. Sudah pasti melakukan pengabdian. Sudah pasti melakukan pengabdian. Tetapi, untuk yang poin 2, Bapak Ibu ya melakukan penelitian. Tapi apakah Bapak Ibu kemudian menulis dan mempublikasikannya? Karena yang dihitung itu adalah publikasi, bukan penelitiannya. Itulah. Makanya kenapa ke depannya ini, yang saat ini terjadi itu, kenapa kita pengajuan angka kredit dosen itu sudah dipermudah melalui Sister. Karena kan yang disubmit ke Sister itu adalah hasil dari publikasi kita, dan mungkin saja teman-teman dosen itu sampai saat ini tidak mau mengajukan kenaikan kepangkatan mungkin karena ribet, harus mengurus berkas sana sini gitu. Nah, melalui rekaman yang ada di Sister itu, kita sudah punya poin di bidang 2, ya udah disitulah kita menghitungnya. Tetapi di video saya sebelumnya itu saya mencoba memudahkan Bapak Ibu untuk memprediksi nih. Saya kalau punya publikasi sekian, berangkat dari poin sekian ke sekian itu butuh berapa poin sih? Nah, itu yang saya lakukan, yang mungkin beberapa komentator itu menilai bahwa di video saya ya, saya tidak marah nih, tidak marah. Saya berterima kasih banget bahwa terhadap komentator-komentar tersebut. Tetapi saya seringkali menyampaikan bahwa biasakan untuk menonton videonya secara full. Maksudnya itu adalah kalau ya di video saya itu, bahkan ada yang bilang bahwa itu adalah aturan lama. Yang bilang aturan baru itu siapa gitu ya. Tetapi begini, maksud saya itu adalah saya hanya mencoba mempermudah, memprediksi, karena itu yang saya lakukan gitu. Yang saya lakukan, kalau saya ini mau berangkat dari ini sehingga mau ke sini itu saya butuh poin berapa, dan itu biasanya tidak pernah meleset dari pengalaman saya. Sehingga saya tahu ini produktivitas saya. Saya kalau mau ke sini, berangkat dari katakanlah dari lektor kepala 4A mau ke lektor kepala 4B atau ke 4C, katakanlah yang paling mudah 4B aja deh. Kan 400 ya, mau ke 550, berarti kan secara keseluruhan kan poinnya 150 nih. Nah, 40%-nya itu adalah harus dari penelitian. Nah, dari 550 itu 40%-nya itu berapa poin yang saya butuhkan? Nah, kira-kira dari publikasi yang sudah saya hasilkan terpenuhi nggak? Tetapi saya biasanya tidak juga ngepres gitu, ngepaskan. Biasanya saya lebihkan. Karena ya sudah saya bahas juga ya kenapa para asesor PAK itu mengurangi. Alasannya sudah saya sebutkan di situ juga ya. Nah, itulah. Jadi tidak saya kemudian menyebutkan bahwa saya menjelaskan itu adalah aturan yang baru gitu ya, atau aturan yang lama gitu, bukan. Tetapi lebih kepada ini loh Bapak Ibu, cara memprediksi cara memprediksi kita punya nilai kum itu seperti ini loh. Ya, seperti ini. Jadi caranya itu memudahkan. Karena itu yang saya lakukan. Jadi itu pun juga teman-teman dosen yang saya berikan masukan melalui DM Instagram saya itu, udah deh Bapak Ibu nggak perlu harus fokus ke poin 1, poin 3, dan poin 4. Fokus aja ke bagian penelitian. Seproduksi, kalau Bapak Ibu produktif, ya, kemudian punya target saya ini mau ke sini nih, pasti tercapai itu, pasti tercapai. Asalkan produktif dan tahu bahwa, oh, kan Bapak Ibu sudah tahu ya, di dalam video saya yang sebelumnya kan sudah saya sebutkan juga, kalau kita publish nih paper di internasional bereputasi, itu nilainya berapa, di paten itu berapa, di buku referensi berapa, buku monograf itu berapa, kan bisa kita hitung itu. Gitu. Ya, dan seringkali saya sampaikan bahwa kalau misalnya mau menujunya lebih cepat, usahakan satu, sebagai penulis pertama, syukur-syukur sebagai juga penulis koresponden. Sehingga berapapun jumlah anggotanya, Bapak Ibu tidak akan terpengaruh Bapak Ibu tetap akan mendapatkan 60% dari total nilai itu. Gitu. Oke? Jadi, sekali lagi saya tekankan bahwa dalam video saya itu hanya sekedar sharing, tidak menggurui. Ya. Trik yang saya lakukan untuk bisa sampai kepada poin sekian itu karena itu yang saya lakukan untuk memperhitungkan berapa sih nilai kumulatif yang saya butuhkan.
ya di dalam ketika saya mengajukan kenaikan jabatan fungsional. Oke. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah, ada tindakan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus untuk kita semua.